Mata uang Asia lainnya seperti ringgit dan rupiah ikutan anjlok. Mata uang bat dijual besar-besaran oleh George Soros, sedangkan dolar Amerika Serikat dibeli besar-besaran oleh George Soros, sehingga mata uang bat semakin melemah dan dolar Amerika Serikat semakin menguat. Akibat kejatuhan bat, rupiah ikut melemah drastis terhadap dolar Amerika Serikat. Dari yang semula nilai tukarnya hanya Rp2.380 saja per dolar Amerika Serikatnya, dalam waktu beberapa bulan kemudian menembus angka Rp14.150 per dolar AS. Langsung terjadilah krisis moneter di Indonesia. Hutang-hutang tak terbayar, bank-bank banyak yang dilikuidasi, dan masyarakat heboh menarik uang sebanyak-banyaknya dari bank. Inflasi gila-gilaan pun tak terhindarkan. Kemiskinan terjadi di mana-mana, dan Indonesia pun akhirnya jatuh ke lembah hutang dari IMF. Oh iya, nggak cuma Indonesia dan Asia saja kok yang jadi korban kontrol para elit melalui spekulasi di pasar saham. Tahun 1992, Inggris pun pernah kecolongan. Peristiwa Black Wednesday yang terjadi pada tanggal 16 September 1992 membuat Inggris harus bertekuk lutut di hadapan George Soros. Peristiwa Black Wednesday bermula dari ketidakmauan Inggris untuk bergabung dalam tahap pertama penciptaan mata uang tunggal Eropa bernama Exchange Rate Mechanism atau IRM di tahun 1979 dulu. Sebelumnya, mata uang Inggris memiliki emas sebagai andil lainnya. Jika mengikuti IRM, maka nilai pound sterling tak lagi di backup emas. Tapi nilai tukar mata uangnya bergantung langsung ke mata uang lain. Inggris menilai pound sterling bisa jatuh jika mengikuti sistem IRM. Karena itu, sebenarnya mereka tidak mau ikut dalam sistem IRM. Tapi ternyata Inggris juga sudah menaikkan pound sterling dengan mata uang Deutschmark, mata uang Jerman yang kala itu menjadi acuan mata uang negara-negara yang sepakat mengikuti IRM. Dengan nilai 2,95 mark terhadap 1 pound sterling, maka biaya moneter untuk melakukan IRM kepada Inggris dianggap cukup tinggi. Apalagi kala itu inflasi Inggris tercatat lebih tinggi ketimbang Jerman. Dari sini, George Soros memendus kembali kemungkinan untuk mencari cuan dengan melakukan hedge fund, yakni berspekulasi besar-besaran menggunakan himpunan dana di perusahaan investasi miliknya. Soros pun akhirnya menjual pound sterling besar-besaran, kemudian membeli Deutschmark secara besar-besaran pula. Selain itu, dia juga meminjam uang dari Bank of England, bank sentralnya Inggris, secara besar-besaran dan kemudian dikonversikan ke dalam Deutschmark. Akibatnya, pound sterling anjlok dan semakin melemah terhadap Deutschmark. Tapi perusahaan investasi milik George Soros untung berlimpah dari kejatuhan mata uang Inggris. Bagaimana dengan Inggris? Inggris pun mengalami inflasi dan terbawa ke dalam lembah resesi selama beberapa tahun kemudian. 7 tahun setelah peristiwa Black Wednesday, IRM kemudian menerbitkan euro sebagai mata uang tunggal di Eropa. Hal serupa juga pernah dilakukan oleh Rothschild kepada Inggris ratusan tahun silam. Ketika Inggris masih terlibat dalam perang Waterloo melawan Napoleon yang ingin menaklukkan Eropa, Rothschild berhasil menjatuhkan ekonomi Inggris melalui pasar saham. Rothschild menggunakan perang Waterloo sebagai alasan spekulasi. Ketika perang berkecamuk, Rothschild tak hanya menghutangi Inggris dan Napoleon untuk berperang. Ia juga mengirim kurir khusus sebagai mata-mata perang. Kurir khusus ini pulang lebih awal setelah perang Waterloo usai, sehingga Rothschild bisa mengetahui hasil perang lebih cepat. Hasil perang ini dijadikan alasan untuk berspekulasi di pasar saham. Rothschild yang saat itu menjadi bandar di pasar saham Inggris kemudian menjual semua surat utang negara Inggris secara besar-besaran, sehingga menimbulkan kepanikan finansial. Investor mengira Inggris telah kalah perang. Seketika instrumen investasi dari Inggris akan menjadi tak berharga lagi. Akhirnya investor lain pun ikutan panik dan menjual surat utang Inggris secara bersamaan. Inggris pun jatuh dan mengalami krisis. Tapi keluarga Rothschild mendapatkan keuntungan besar dari hasil spekulasi mereka di pasar saham. Dan dengan cara ini akhirnya keluarga Rothschild bisa membeli Bank of England. Semelingan dua-duana pupus siji. Pesanan mana mah teu pupus. Saham di seluruh dunia banyak yang anjlok. Mata uang seluruh dunia pun terjun bebas dan hanya satu kelompok orang yang mendapatkan keuntungan berlimpah. Mereka adalah globalis, elit global yang memainkan dananya di stock exchange. Bukan berarti mereka tak mengetahui ada corona. Mereka sudah tahu sebelumnya. Mereka sudah tahu corona akan merebak. Selalu ingatlah hal ini. Terorisme, wabah, dan peperangan bisa menjadi alasan besar para globalis untuk berspekulasi di pasar modal. Jika tidak terjadi maknya bisa pupus. Lamun lain ti tokona pupus mah. Bisa ada alasan kuat
untuk berspekulasi Kenapa bisa sehingga pecah membuat kalau minat tidak nasabah, dari tokonya obligasi, pecah? dan saham dari seluruh dunia. Ketika terjadi krisis, yang mengalami kerugian hanyalah negaranya saja, tapi globalis tidak. Kekayaan telah berpindah Acrut, ke tangan crut, mereka. crut. Begitulah Wah, prinsip bermain kacau, pasar cau, modal, cau. memindahkan kekayaan kepada para bandar yang berhasil berspekulasi dan mengeruk keuntungan dari kejatuhan instrumen yang diperdagangkan. Ketika Arek Indonesia komplain, diakuisisi oleh aya Singapura di tahun cashbackan. 1997, Lamun ketika masalah dikomplainkeun Indonesia pun cashbackna di tahun moal beunang. 1992, George Soros Wayahna terus kan pinter menyerap tokona, kekayaan atas apaleun bahwa orang teh ketika belanja, Inggris ekonominya bahwa hancur saya akibat belanja resesi usaha pakai terpuruk, cashback. Rothschild mendapatkan keuntungan berlimpah. Jadi kalau saya Sejatinya, bisnis hanyalah retur memindahkan atau kekayaan komplain dari dalam masalah atau luar ke tangan globalis yang saja. pecah ini, Nah, otomatis apalagi cashback waktu saya negara begini, tidak maka saya nggak parah cair. mereka. Karena semua Jadi mata dia uang di dunia sempilin anjlok kecuali ini US dollar. biar Dan cashbacknya harga-harga masuk saham ke banyak yang dia. hancur. Dia Kita jual bisa kirakan barang piramida bawah ini ya, untuk barang merasakan pecah piramida ya dari inflasi toko akibat pemohon. Tapi mereka buat para globalis ngelibas yang cashback berdiri di atas saya. puncak piramid, dia slow-slow Jadi aja. saya rugi di Kita barang, semua tapi juga saya boros duit, balik santai-santai di rumah mewah mereka. dapat Cuan cashback. sudah banyak masuk ke kantong mereka nih. Gitu Masih nggak percaya? cuy. Masih merasa Pinter, video ini toko episode pintar. doang? Sini-sini, saya kasih sumber yang lebih lengkap membahas soal kaitan corona dan pemindahan kekayaan ke tangan para elit. Kalian bisa Dijelek-jelekin menjadi aja channel di astronomi internasional apa dan namanya, cari di video produknya. berjudul Restart. Udah, di situ dijelaskan secara gamblang sama yang sudah biasa trading di pasar modal.